Hai semuanya, Assalamualaikum. Alhamdulillah udah pergantian bulan dan sekaligus pergantian tahun yang baru ya teman-teman, berarti saatnya kita budgeting. Tapi tiap kali pergantian tahun, budgeting aku tuh selalu telat karena kayak masih terbawa suasana tahun baru, kayak males aja mulai budgeting. Jadi aku tuh baru budgetingnya kemarin banget teman-teman, tanggal 5, dan alhamdulillah hari ini udah selesai videonya, jadi langsung bisa aku upload. Seperti yang ada di judul, hari ini tuh aku mau sekalian cerita bagaimana caranya awalnya aku yang boros banget sampai bisa nabung bahkan sampai ke nominal jutaan. Cara pertama yang aku lakukan tentunya dengan cara melakukan budgeting teman-teman. Aku udah sering banget bilang budgeting ini tuh membantu banget, apalagi buat orang-orang kayak aku yang susah nabung. Sebenarnya kalau mau cara nabung yang simple aja, itu bisa langsung aja tiap gajian, entah itu gaji utama, entah itu gaji sampingan, langsung kita sisihkan 20-30% dan kita anggap uang itu nggak pernah ada ya teman-teman. Kita sisihkan di rekening yang berbeda atau di tempat yang berbeda. Tapi kalau kalian tipe orang yang tiap kali nabung selalu diambil-ambil terus, kalian wajib banget cobain saving challenge teman-teman. Karena di situ tuh tantangannya bener-bener berasa. Misalnya nih, kita ada target menabung 12 juta dalam 1 tahun. Cara simpelnya tuh bisa dengan menyisihkan 1 juta setiap bulan. Tapi aku yakin kalau pakai cara kayak gitu, pasti tuh keambil-ambil terus karena merasa ada uangnya. Tapi jujur rasanya tuh beda banget kalau kita nabungnya tuh pakai metode saving challenge. Bisa menggunakan metode saving challenge apapun ya teman-teman, entah itu mengumpulkan dari uang 20 ribuan, dari uang sisa belanja, atau kayak aku yang lebih suka tantangan menabung mingguan. Kalau menabung kayak gitu, rasanya tuh aku bisa semakin melihat dengan jelas target aku menabung dalam 1 tahun itu berapa, dan kayak nggak mau aja tabungan itu diambil sebelum mencapai target yang aku inginkan. Dan rasanya akan lebih ringan lagi kalau kita itu menabungnya dari nominal-nominal kecil teman-teman yang biasanya tuh kita remehkan ya, misalnya dari uang 20 ribu, ternyata kalau banyak temennya itu bisa jadi banyak loh. Tapi kembali lagi, itu semua nggak akan berhasil kecuali kita tuh memang punya niat yang besar dan punya keyakinan. Kalau dari awal udah bilang, nggak mungkin, pasti nggak akan terwujud ya teman-teman, karena pikiran-pikiran kayak gitu tuh sangat mensugesti diri kita sendiri. Nah, sebelum lanjut cerita-ceritanya, sekarang kita ke videonya sebentar ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke budgeting Januari 2023, ini tadi aku udah evaluasi budget Desember ya teman-teman. Bulan Desember kemarin aku tuh lumayan struggling dan banyak pos yang habis. Selain itu ada satu budget yang over budget, alhamdulillah tapi nggak banyak, yaitu budget fun. Budget yang lain tuh bener-bener nggak bersisa teman-teman, yang ada sisanya tuh cuma budget snack, susu, dan health aja, lainnya tuh bener-bener habis. Ini tadi udah aku hitung, dan total aktual pemakaian budget bulan Desember adalah Rp5.266.000. Alhamdulillah, walaupun nggak sebanyak biasanya, ternyata bulan Desember kemarin tuh masih ada sisa budget, yaitu Rp234.000. Ini kalian bisa lihat penampakan dompet pintar aku yang kosong, nggak ada uangnya sama sekali karena emang bener-bener habis. Karena uang yang aku kelola di sini hanya budget belanja mingguan dan LPG galon aja ya teman-teman. Di bagian belakang aku udah menyisihkan uang sebanyak Rp234.000, itu adalah sisa budget dari uang yang aku kelola di rekening ya. Seperti biasa, uang sisa budget ini nanti rencananya mau aku masukin ke challenge amplop seperti biasa. Biasanya untuk satu amplop aku isi uang Rp100.000, jadi kalau uangnya belum pas Rp100.000, aku taruh di binder sinking fund ya teman-teman. Aku taruh bersama dengan sisa budget yang lain, sampai nanti mencapai Rp100.000 baru aku masukkan ke dalam amplop. Dan karena sisa budget bulan ini adalah Rp200.000, jadi bulan ini aku mengisi sebanyak 2 amplop ya. Nah, sekarang kita bisa lanjut cerita-cerita lagi bagaimana dari boros sampai bisa menabung. Cara yang kedua adalah dengan mengubah kebiasaan, yang biasanya kalau pengen sesuatu langsung dibeli saat itu juga atau di hari yang sama, sekarang kita ubah. Kita beri jeda dulu untuk berpikir kira-kira 3-4 hari apakah kita benar-benar butuh barang itu dan urgent atau itu cuma impulsif aja. Walau kelihatannya sepele, ini tuh membantu banget teman-teman. Bahkan aku pun sampai sekarang masih terbantu banget dengan metode ini. Karena sering juga loh kita tuh pengen beli sesuatu, setelah 2 hari ternyata udah nggak pengen lagi, itulah yang dinamakan impulsif.
Ini berlaku untuk barang-barang yang sifatnya keinginan ya, beda kalau kebutuhan emang harus dipenuhi saat itu juga, jangan ditunda-tunda. Selain itu, tiap kali pengen beli barang-barang yang sifatnya keinginan, jangan lupa untuk selalu ingat-ingat ya teman-teman, barang-barang yang kita kumpulkan itu, terutama yang nggak dipakai, itu nanti akan dihisab dan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Cara yang ketiga adalah dengan membentuk kebiasaan menabung. Jadi biasakan teman-teman untuk menabung berapapun uang yang kita dapatkan, entah itu cuma 20.000 atau 50.000, sisihkan selalu sebagian untuk ditabung, sebagian disedekahkan, dan sebagian baru kita pakai. Aku juga udah menerapkan ini selama sekitar 1 tahun dan Masya Allah impact-nya tuh besar banget. Jadi di bulan Desember kemarin tuh aku sempat berjanji ke diri aku sendiri untuk berhenti nabung karena aku tuh rasanya capek banget nabung teman-teman. Aku pengen semua penghasilan tambahan itu cuma aku kurangi sedekah dan sisanya aku pakai semuanya untuk foya-foya. Tapi ujung-ujungnya itu cuma jadi rencana aja karena udah terbentuk kebiasaan menabung tadi ya teman-teman. Jadi rasanya tuh kayak ada yang ganjal ketika uang itu nggak aku kurangi untuk menabung. Walau memang persentasenya berkurang ya, biasanya tuh dari penghasilan tambahan aku sisihkan 50%-nya, tapi untuk bulan Desember kemarin tuh cuma 30%-nya, tapi udah lumayan sih. Cara yang terakhir dan menurutku nggak kalah penting juga adalah dengan mulai mencari penghasilan tambahan teman-teman. Prinsip yang kita pegang tetap ya, jadi untuk kebutuhan dari gaji utama kita dan penghasilan tambahan itu sifatnya sebagian besar dipakai untuk menabung. Kalau kita bisa konsisten, insya Allah kita akan bisa menabung lebih cepat dan lebih banyak juga insya Allah dengan izin Allah ya. Tapi seperti yang udah aku bilang di awal tadi, harus punya niat dan keyakinan ya teman-teman, karena itu poin penting banget. Pokoknya kita biasakan untuk berpikir yang positif-positif aja ya, karena kalau dipikir-pikir lagi, pikiran negatif itu nggak akan memberikan manfaat sama sekali untuk kita, apalagi buat orang lain. Jadi itu tadi adalah beberapa hal yang udah aku lakukan selama kurang lebih 1-2 tahun ini dan insya Allah ada efeknya ya teman-teman. Menurut kalian gimana? Atau kalau ada masukan buat aku boleh banget langsung aja komen di bawah ya, insya Allah aku bales semuanya. Sharingnya udah dulu, sekarang kita balik lagi ke videonya ya. Ini tadi udah masuk ke budgeting bulan Januari 2023. Untuk tahun ini aku pingin desainnya tetap simple, cuma aku kasih warna-warna aja seperti tahun kemarin. Untuk kategori budget sebagian besar masih sama, cuma nanti ada beberapa perubahan, kalian tonton aja videonya sampai habis. Yang pertama ada kategori giving, masih sama seperti tahun kemarin, ada untuk orang tua dan untuk sedekah. Untuk nominalnya bebas tergantung kemampuan kita masing-masing, pokoknya berapapun gaji kita usahakan untuk selalu menyisihkan untuk sedekah dan orang tua ya. Lanjut ke kategori saving. Di poin yang pertama ada tabungan utama yang nominalnya kita skip aja. Tabungan utama ini dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang nominalnya besar ya teman-teman. Misalnya untuk membeli rumah, membeli mobil, daftar haji, atau umroh. Pokoknya yang nominalnya besar. Yang kedua ada tabungan untuk kontrakan. Sebenarnya kontrakan kami itu bayarnya 1 tahun sekali. Cuma uangnya tuh emang kami kumpulkan setiap bulan. Dan ini pun sebenarnya udah kami lakukan dari beberapa tahun yang lalu. Cuma emang baru kali ini aku share aja karena sering banget ditanyain. Selanjutnya ada tabungan untuk dana darurat, masih sama seperti bulan sebelumnya, bulan ini kami menyisihkan sebanyak 500.000. Untuk tabungan pendidikan juga sama ya teman-teman, kami menyisihkan sebanyak 500.000. Dan yang terakhir ada tabungan untuk sinking fund sebanyak 400.000. Sinking fund sebanyak 400.000 ini nanti buat ngisi tabungan kurban dan lebaran ya teman-teman. Lanjut ke kategori yang ketiga, yaitu kategori living. Untuk kategori yang ini tuh untuk memenuhi kebutuhan kami selama 1 bulan. Ini udah agak ketinggalan juga, jadi langsung aja ya. Yang pertama ada budget untuk SPP anak sebanyak 150.000. Pas aku share masalah SPP anak ini tuh sempat beberapa ada yang komen, ini sekolahnya kok murah banget sih, emang ada ya sekolah semurah itu? Ada yang juga ngomong kayak gini, SPP-nya murah banget sih, pasti sekolahnya biasa aja ya. Kalau masalah SPP anak ini jujur aku agak tersinggung ya teman-teman, karena menurut aku semua sekolah tuh sama aja, karena pendidikan utama untuk anak kita itu pendidikan di rumah oleh ibunya sendiri. Dan berapapun biaya SPP anak kita, itu pasti sebagai orang tua masing-masing dari kita tuh udah mengusahakan yang terbaik, karena nggak mungkin ada orang tua yang pengen anaknya dapat pendidikan yang buruk. Jadi kayak gitu ya, walaupun sebenarnya aku tuh udah sering banget dinyinyirin masalah budget-budget ini, tapi kalau masalah SPP anak dan anak, aku agak tersinggung jujur.
Semoga kita sesama orang tua bisa saling menghargai satu sama lain ya teman-teman. Insya Allah masing-masing dari kita tuh nggak ada yang lebih baik dan nggak ada yang lebih buruk. Karena sama-sama sedang mengusahakan yang terbaik untuk anak kita masing-masing. Yang kedua, ada budget untuk lingkungan sebanyak 100.000. Selanjutnya, budget untuk listrik sebanyak 100.000. Beberapa bulan kemarin tuh aku sempat berpikir 100.000 tuh kurang karena ganti kulkas. Ternyata masih cukup teman-teman dengan 100.000 ini, Masya Allah. Lanjut ke budget PDAM juga masih sama di 50.000. Budget wifi dan pulsa juga masih sama di 600.000. Yang 350.000 ini untuk membayar wifi dan sisanya untuk membeli pulsa aku dan suami. Galan dan LPG 150.000. BBM di 500.000, ini udah termasuk mobil dan motor. Budget food atau belanja mingguan bulan ini aku naikkan ya teman-teman, per minggunya sebanyak 250.000. Jadi total budget belanja mingguan untuk 1 bulan adalah 1.250.000. Budget groceries masih aku pertahankan di 500.000. Budget snacks juga masih sama di 550.000. Budget susu dan health juga masih sama teman-teman, masing-masing di 300.000 dan 100.000. Budget eating out atau makan di luar masih sama juga di 1 juta. Tapi aku pengen banget di tahun ini tuh mengurangi jajan dan pengen lebih rajin masak, makanya aku menaikkan budget untuk belanja mingguan. Biasanya tuh aku ada banyak sisa budget di belanja mingguan tuh sebenarnya karena aku jarang masak teman-teman, lebih sering beli. Sebenarnya bisa hemat di budget belanja mingguan tapi boncos juga karena kalau beli makanan terus itu jatuhnya lebih banyak uang yang dikeluarkan. Yang terakhir ada budget untuk fun sebanyak 300.000. Budget ini tuh fungsinya untuk beli skincare, buat beli body care, atau buat beli baju. Cuma karena emang budgetnya 300.000, kita pinter-pinter aja ngaturnya. Kalau emang udah habis buat beli skincare, berarti sabar dulu, bulan ini nggak beli baju dulu. Dan begitu juga sebaliknya. Kalian sadar nggak sih teman-teman, bulan ini tuh aku nggak ada budget unexpected. Emang sengaja aku ilangin karena setelah aku evaluasi selama 1 tahun ini, budget itu tuh selalu meleset. Yang rencananya pengen aku pakai buat kebutuhan-kebutuhan tidak terduga dan mendesak, misalnya buat kondangan atau buat kebutuhan yang emang penting. Tapi pada kenyataannya budget itu tuh malah menjadi perpanjangan tangan dari budget fun teman-teman. Jadi kalau aku beli baju atau skincare dan uangnya kurang dari budget fun itu, aku tuh sering banget ambil dari budget unexpected itu. Jadi ya udahlah, daripada kayak gitu terus, mending aku hapus aja budget unexpectednya. Mulai sekarang kalau ada kebutuhan kondangan, aku pakai dana darurat aja. Ini udah ketinggalan banget ya teman-teman, tadi udah aku hitung, total budget untuk bulan Januari 2023 adalah Rp5.650.000. Uangnya juga udah aku masukin ke dalam dompet pintar, cuma untuk budget belanja mingguan 1 dan budget LPG galon udah nggak utuh karena sempat aku pakai di awal bulan kemarin. Terus sekarang aku lanjut mengisi sinking fund kurban dan lebaran, bulan ini budgetnya 400.000 seperti yang udah aku tuliskan di awal tadi. Untuk sinking fund lebaran udah aku isi sebanyak 1 kolom, 200.000 udah aku masukkan ke dalam binder sinking fund. Untuk sinking fund kurban juga sama, aku isi sebanyak 1 kolom senilai 200.000. Dan sekarang kita lanjut mengisi saving challenge 25 juta. Alhamdulillah bulan ini aku bisa menyisihkan sebanyak 800.000, jadi ini langsung aja aku isi sebanyak 2 kolom. Oh iya, aku tuh sampai lupa mau cerita kalau tahun ini tuh aku ganti binder karena binder aku kemarin tuh bahannya lama-lama jadi kaku banget dan susah gitu loh teman-teman dibalik-baliknya. Kalau binder yang ini tuh bahannya lemes banget, pokoknya nanti link produk semuanya aku taruh di description box ya. Alhamdulillah budgetingnya udah selesai teman-teman. Terima kasih ya yang udah nonton videonya sampai selesai. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa diambil dari apa yang aku share hari ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rizki yang berkah untuk kita semua. Amin. Seperti biasa, kalau kalian suka video ini, boleh ya bantu aku dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.